Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Amazing Indonesia, Kota Mana merupakan ibu kota dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Seperti kebanyakan wilayah lainnya, Kota Mana memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu destinasi wisata yang kerap dikunjungi oleh para wisatawan adalah wisata Batu Balai. Wisata Batu Balai adalah sebuah batu yang mirip seperti balai atau tempat istirahat. Lokasi bendungan Batu Balai berada di Desa Sukarami, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang bisa ditempuh dengan kendaraan sekitar 45 menit dari Kota Mana. Suasana jalan masih sangat alami dan sejuk, dikelilingi persawahan dan perkebunan masyarakat. Pemirsa Amazing Indonesia, cerita di balik legenda Batu Balai hampir mirip dengan cerita Malin Kundang di Sumatera Barat. Tentang seorang anak yang durhaka pada ibunya dan tidak mengakui ibu sebagai seorang yang pernah melahirkannya. Akibat dari kutukan ibu tersebut membuat kapal sang anak tenggelam dan karam di dasar laut, dan akhirnya timbul batu besar yang sekarang ramai disebut dengan Batu Balai. Batu Balai merupakan dua batu besar yang bertumpuk. Batu di bagian atas berbentuk menyerupai buritan perahu, yang tepiannya membentuk alur-alur laksana polka kapal. Batu besar ini terbentuk secara alami, bertumpuk dua, dan bagian paling atas menyerupai buritan sebuah perahu. Layaknya perahu layar, bagian pinggir batu yang menyerupai buritan tersebut membekas laksana membentuk alur-alur yang sering disebut polka. Hal lain yang menarik dari batu ini, ketika dipukul dengan tangan akan terdengar suara seperti gendang. Sebuah batu besar, dia merupakan berbentuk balai. Karena batu itu dinamakan berbentuk balai itu, ada batu itu dua tingkat. Nah itu dia. Jadi yang bawah itu kayak lantai, yang bagian atas itu kan kayak rumah. Nah itu dinamakan batu balai itu. Pemirsa Amazing Indonesia, objek wisata yang dinamai Batu Balai ini bisa dikatakan sebagai tempat wisata yang murah meriah. Karena untuk menuju ke lokasi, kita tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Hanya dengan dana yang minim, kita bisa menikmati keindahan bendungan yang sangat jernih dan kita bisa merasakan dinginnya air bendungan yang masih alami. Ya, masyarakat yang berkunjung namanya akan berwisata di sana itu, ada itu berbagai daerah. Dari Padanggu Cila, Kedurang, Seginim, Kota Mana, Masat, seringkali dari Bengkulu itu, ada juga dari Pagar Alam. Menurut warga sekitar, bendungan Batu Balai itu selalu ramai pengunjung, terutama di hari libur. Selalu ada wisatawan dari berbagai daerah yang datang untuk sekedar refreshing. Saya harapkan oleh pemerintah, bukan desa ataupun daerah, kabupaten,
sangat saya tekankan pada pemerintahan pusat untuk segera ditanggulangi ataupun dibangun sebagaimana layaknya menjadi wisata untuk menjadi wisata nasional. Derasnya aliran sungai ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai bahan baku air minum yang disalurkan ke sebagian masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemirsa Amazing Indonesia, selain wisata Batu Balai, Bengkulu Selatan juga memiliki cerita legenda lain, yaitu Danau Kuranding. Berdasarkan cerita dan mitos yang ada di masyarakat desa Tanjung Beringin, nama Kuranding merupakan nama seseorang yang pertama kali menemukan danau tersebut. Menurut legenda yang berkembang pada waktu itu, danau tersebut dihuni oleh seekor ular naga yang sangat besar. Danau Kuranding airnya dimanfaatkan warga sebagai sumber mata air untuk mengairi lahan sawah. Ada juga yang memanfaatkan untuk lokasi kolam ikan dengan sistem kerambah apung. Karena keunikan serta keindahan Danau Kuranding, maka Danau Kuranding mendapat julukan surga tersembunyi di Bengkulu Selatan. Pengetahuan saya beralamat di Kecamatan Siginim. Menurut saya, ini keterangan dari masyarakat Kecamatan Siginim dan Air Nipis, danau ini dibuka wisata lebih kurang sudah 3 tahun, dan waktu dibuka event-event seperti 17-an, Tahun Baru, dan hari-hari besar lainnya, Idul Fitri, Idul Adha, dan kalau hari-hari besar, masyarakat di sini sangat antusias sekali untuk mengunjungi Danau Kuranding ini. Untuk pengolahan kawasan wisata tersebut, saat ini dikelola pengurus BUMDes Desa Tanjung Beringin Air Nipis. Pengunjungnya biasanya ada wisatawan lokal dari Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri, dan juga ada dari Kota Madia. Lokasi wisata Danau Kuranding memerlukan jarak tempuh dari pusat kota Mana mulai dari 40 menit hingga 1 jam menggunakan kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2. Dengan suasana kanan kiri jalan yang masih asri dan alami. Kebetulan untuk Danau Kuranding ini dikelola oleh BUMDes desa setempat. Pemirsa Amazing Indonesia, untuk saat ini Danau Kuranding sudah diubah statusnya menjadi destinasi wisata milik masyarakat desa. Danau ini juga memiliki beberapa keunikan untuk dijadikan lokasi berkemah atau camping. Kebetulan pertama dibuka, pengunjung dari masyarakat sangat membludak, tapi sekarang mungkin masalah ekonomi sekarang lagi kayak gini lah. Nah, tapi sebenarnya hari-hari besar masih tetap ramai. Suasana di sekitar danau masih sangat asri dan sejuk karena masih menyatu dengan lokasi kebun masyarakat atau pemukiman penduduk setempat. Seperti kita lihat sendiri di sana ada keramba apung dan juga ada nelayan kecil-kecilan seperti yang nyaring cari ikan di sana. Di sini kebanyakan ikan gabus, ikan nila, dan banyak lagi ikan di sini.
Kecamatan Seginim dan Air Nipis ini kebetulan banyak sekali wisata, ada danau, ada Sepit, danau ada 2, Danau Muara Danau, Sepit Kancing, Batu Balai, Lubuk Langkap, dan ada juga Sepit di Hulu Tanjung Tengah. Harapan kami sebagai warga Kecamatan Seginim dan Air Nipis agar kiranya wisata ini supaya ada bantuannya dari pemerintah pusat maupun provinsi, bahkan pemerintah kabupaten, agar kiranya wisata ini semoga dapat berkembang. Kepada segenap masyarakat setempat, Kecamatan Seginim dan Air Nipis pada umumnya, kami berharap supaya jagalah kebersihan lingkungan dan juga hormatilah semua wisatawan yang datang ke danau yang kita cintai ini.